Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman membocorkan aktivitas Gubernur Papua Lukas NMB saat berada di kasino. Boyamin menyebut ada 3 negara yang didatangi Lukas diduga untuk bermain judi. Merdeka.com memperoleh foto dan video dari Boyamin, salah satunya saat Lukas berada di Solaire Resort dan Casino Entertainment City, Manila, Filipina. Lukas duduk di atas kursi roda, terlihat Lukas berkomunikasi dengan seorang wanita yang berada di sebelahnya. Selain Manila, Boyamin menyebut Lukas juga mendatangi Kasino Genting Highland, Malaysia, dan Hotel Crockford Sentosa, Singapura. Lukas juga sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka. Sempat dipanggil pada 21 September lalu, Lukas tidak hadir dengan alasan sakit. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan transaksi setoran tunai di kasino oleh Lukas sebesar 560 miliar. Pengacara Gubernur Lukas, Aloysius Renwarin, mengakui kliennya saat berlibur pernah bermain judi di kasino Singapura. Namun, dia membantah jumlahnya hingga ratusan miliar. Terkait dengan Lukas NMB yang diduga bermain judi di luar negeri, MAKI telah mendapatkan data dari orang-orang yang sekitarnya bahwa memang betul ada dugaan permainan judi di 3 negara, Manila, di Singapura, dan juga di Malaysia. Ada di Malaysia itu misalnya Hotel Crockford Sentosa, terus tempat kasino Malaysia Genting Highland, dan kemudian di Filipina adalah Solaire Resort and Casino Entertainment. Dan juga perjalanan ini selalu diikuti oleh beberapa temannya, dan kelihatan Pak Lukas bulan Juli itu sehat karena bisa berjalan di bandara Singapura dan cukup jauh berjalannya. Kami punya videonya. Dan memang trip perjalanan Pak Lukas ini mulai bulan Desember 2021 hingga Agustus 2022, ada yang bahkan sampai ke Australia, ke Jerman, dan juga Singapura, Malaysia, jalan darat, balik lagi Singapura untuk diduga bermain judi, ke Manila juga bermain judi. Jadi menurut saya cukup sehat. Jadi berkaitan dengan rencana pemanggilan KPK mestinya bisa didatangi. Dan juga permainan judi tadi itu diduga malah di ruang-ruang VIP. Di Genting Highland itu kami punya fotonya, itu di ruang VIP yang khusus, karena artinya untuk level tinggi. Dan kemudian juga untuk inilah mestinya KPK segera mendalami dugaan-dugaan uang-uang yang diduga berasal dari yang tidak jelas itu harus segera dibuktikan. Selain dugaan gratifikasi adalah uang-uang yang dipakai untuk judi itu apakah berasal dari kantong pribadi atau berasal dari yang lain. Dan inilah yang harus dikemukakan pada masyarakat Papua bahwa dugaan pemimpinnya itu yang diduga selain dugaan korupsi juga diduga dipakai untuk judi. Maka mestinya jangan sampai ini membela membabi buta dan sepenuhnya mendukung hukum, karena penegakan hukum ini berlaku untuk semua. Dan saya berharap KPK juga melakukan langkah tegas dan masyarakat harus mendukung untuk penegakan hukum ini demi kesejahteraan masyarakat Papua sendiri. Saya sampai prihatin karena apa? Masyarakat Papua masih miskin, tapi kemudian pemimpinnya malah justru diduga bermain judi dan judi yang sangat elit itu, dan inilah yang harusnya dibenahi kita bersama. Dan pada posisi inilah masyarakat Papua harus mendukung penegakan hukum supaya masyarakat Papua sejahtera. Dan sisi inilah saya yakin sih kalau dugaan uang 560 miliar itu lebih percaya kepada PPATK, meskipun ini telah dibantah oleh lawyernya Lukas NMB. Tapi mari justru itulah datanglah ke pemanggilan KPK dan jelaskan semuanya. Kalau Anda clear ya sudah akan dihentikan, dan itu konsekuensi logis. Tapi kalau diduga tidak bisa membuktikan ya nanti ada konsekuensi hukumnya. Sekian, terima kasih.